Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jakarta mengembalikan berkas Roy Suryo CS tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke penyidik Polda Metro Jaya. Pihak jaksa penuntut umum meminta tim penyidik melengkapi berkas Roy Suryo CS dengan menambahkan keterangan saksi dan ahli serta melengkapi barang bukti. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dikembalikan kejaksaan ke polisi karena disebut belum lengkap. Penyidik Polda Metro Jaya kembali menerima berkas perkara Roy Suryo, Tifa, dan Rismon Sianipar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, kejaksaan merekomendasikan penyidik Polda Metro Jaya untuk melanjutkan pemeriksaan dan pendalaman saksi, ahli, dan juga barang bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Bang Rai 17, channel yang mengedukasi, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam merdeka. Dalam video kali ini saya sedikit membahas mengenai kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo, yang kemarin sama-sama kita ketahui sudah dilimpahkan berkasnya kepada kejaksaan. Namun sama-sama kita ketahui juga kemudian kejaksaan mengembalikan berkas tersebut ya ke Polda Metro Jaya untuk dilengkapi. Yang menarik dari persoalan tersebut adalah ya bagaimana akhirnya Pak Joko Widodo ya kemudian dimintai keterangan di Polres Surakarta. Di keterangan dari pengacara ya, Pak Joko Widodo dimintai keterangan tambahan ya berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada sekitar 10 pertanyaan demikianlah ya, yang bagaimana ketika itu dia kuliah, dia KKN dan lain sebagainya. Tapi menarik kita simak ya, bukan karena kasus dugaan itu kemudian dibalikkan oleh kejaksaan pada kepolisian. Sama-sama kita ketahui ya, kasus dugaan ini bermula dari unggahan Dian Sandi. Maaf ya sebelumnya, jauh sebelum itu saudara Rismon sudah meneliti waktu itu skripsinya Pak Joko Widodo. Namun ijazah yang kemudian diunggah Dian Sandi di X tersebut akhirnya menarik perhatian Roy Suryo CS, kemudian juga Dr. Rismon dan Dr. Tifa untuk kemudian meneliti ya barang tersebut. Dan sama-sama kita ketahui bagaimana kemudian pada bulan 5 kemarin ya, di pertengahan bulan 5 kalau saya nggak salah, karena diunggah Dian Sandi itu di bulan April. Di bulan 5 itu setelah ribut dan viral di mana-mana ya, unggahan yang berupa bentuk tekstur ya, kertas yang berwarna, karena sebelumnya di keterangan dari Bareskrim Mabes Polri waktu itu yang diunggah adalah dipertunjukkan adalah fotokopi, yang kemudian fotokopi itu ada lipatan lah di tengah ya. Jadi nampak sekali. Namun yang menarik ketika bagaimana Dian Sandi akhirnya di bulan 5 ya, di pertengahan bulan 5 kalau saya nggak silap, itu meminta maaf kepada Pak Jokowi, berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan setelah kasus tersebut mencuat, akhirnya dimunculkanlah tersangka ya, yang tadinya di video-video sebelumnya sudah saya bahas juga, awalnya ada 12 tersangka, kemudian dieliminir menjadi tinggal 8 tersangka, dan kemudian sama-sama kita ketahui 2 tersangka dari 8 tersebut sudah mendapat RJ, dan itu sudah saya juga bahas di video sebelum-sebelumnya. Menariknya kasus ini agak saya agak bingung juga. Ini bukan murni menurut saya kasus yang lebih menekankan hukumnya, tapi lebih kuat kepada tekanan politisnya. Kenapa? Bisa kita kaji ketika bagaimana penetapan tersangka Roy Suryo. Justru substansi dari pasal-pasal yang dikenakan kepada kedua pihak, yaitu klaster pertama dan klaster kedua, ini cenderung kepada muatan politis, terkhusus kepada peneliti, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Sama-sama kita ketahui Rismon, Roy, dan Tifa ini baru bertemu di gelar ya ketika itu di UGM, dan itu di bulan awal tahun ya kalau saya nggak silap, itu dimintakan oleh TPUA untuk menjadi saksi ahli
dari TPUA dalam apa namanya Dumas mereka ketika itu, laporan mereka ke Bareskrim Mabes Polri, yang sampai saat ini justru itu laporan tersebut belum pernah dicabut ya, artinya belum di SP3 kan lah demikian. Kenapa belum di SP3 kan? Hal ini bisa terkonfirmasi ketika kemarin ya, di beberapa hari kemarin saudara Refdy Harun beserta Roy Suryo CS dan pengacara lainnya Jama dan Gisang itu kemudian melapor kepada Irwasum Mabes Polri, dugaan politisir bahwasanya ijazah ini ya, kasus mengkriminalisasi Roy Suryo CS ini sangat kental ketika pasal-pasal yang dikenakan kepada Roy Suryo CS justru tidak berkenaan dengan kasus yang dimaksud. Kita ketahui ya di pasal 32 35 UU ITE. Kemudian di pihak Pak Rizal Padilla ya, Ibu Tri Kurnia juga kita sama-sama ketahui juga pasal 160 ya. Ini membuat kasus ini kemudian menarik perhatian publik dengan demikian besar. Dan menjadi menarik juga ketika bagaimana kemarin ya, sama-sama kita ketahui juga Polda Metro Jaya akhirnya berkunjung ke Polres Kota Surakarta ya, untuk meminta keterangan tambahan dari Pak Jokowi dan mengajukan kira-kira 10 pertanyaan yang menurut konfirmasi dari kuasa hukumnya yaitu saudara Yakub Hasibuan itu ada sekitar 10 pertanyaan ya, yang didampingi saudara Yakub juga di Polresta Surakarta tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut kuasa hukumnya itu adalah pertanyaan bersifat bagaimana keterangan-keterangan yang pernah ditanyakan sebelumnya, artinya memperkuat saja. Tapi menjadi menggelitik bagi saya, kenapa pertanyaan yang sama diulang kembali kepada Pak Joko Widodo? Karena keterangan tersebut sebenarnya sudah pernah, artinya keterangan yang sama yang sudah disampaikan Pak Joko Widodo apa tidak cukup? Ini saya sedikit agak curiga boleh dong ya. Saya tidak mengatakan bahwasanya saya bersikap kepada aparat seperti itu, tidak. Saya tidak bersifat negatif, cuman agak menjadi mengganjal di hati saya. Kenapa kasus yang sebenarnya sangat mudah ya, ini kasus yang nggak perlu ribet sebenarnya ya. Andai kata ijazah yang kemudian diklaim oleh Dian Sandi tersebut sebagai ijazah asli di X itu ditunjukkan, dan ditunjukkan itu dalam artian diperiksa atau ke laboratorium dan diautentifikasi seperti itu. Ini sebenarnya kasus yang mudah, tapi berubah menjadi sulit atau mungkin dipersulit. Saya nggak ngerti juga, mungkin kayaknya dipersulit agar kemudian ijazah yang seperti yang digaungkan oleh Pak Joko Widodo ini tidak ditunjukkan ke muka umum. Walaupun kita tahu bersama-sama sudah digelar perkara khusus ketika itu di Polda Metro Jaya, tapi yang kita ketahui bersama-sama ya, ketika gelar perkara tersebut itu tidak boleh memegang, menerawang juga melihat ya, meraba begitu. Ini menjadi janggal. Kenapa kasus yang menjadi objek perkaranya adalah ijazah tersebut, kenapa nggak boleh dipegang? Apakah takut rusak atau bagaimana? Ini kan menjadi menjadi sumir kasus ini. Apa alat bukti yang sedemikian banyak ya, 700 dokumen katanya ya, 709 dokumen kalau nggak salah saya, dan ada sekitar 120 orang saksi dan ada 22 ahli dari pihak Pak Jokowi tidak mampu menguatkan keterangan Polda itu kepada kepada pihak jaksa peneliti, sehingga kemudian jaksa peneliti harus mengembalikan ini. Ini menjadi pertanyaan penting, bahwasanya nampak sekali bahwasanya kasus ini ya dipelintir sedemikian rupa bagaimana agar kemudian ijazah ini tidak ditunjukkan di muka persidangan. Saya tidak berpretensi apa-apa di sini, tapi agak mencurigakan ya, nalar saya ya, kemudian hati saya mengatakan ini ada yang tidak beres di sini.
Saya nggak mengerti apakah kemudian karena ya mungkin mantan orang nomor satu atau bagaimana, dan kemudian anaknya juga saat ini masih menjabat wakil presiden, mungkin juga apa namanya, kepolisian perlu sangat bersikap hati-hati. Tapi kehati-hatian yang dimaksud tersebut justru mengorbankan ya namanya orang ya, dalam hal ini 6 tersangka yang tersisa tadi setelah 2 ya mendapat RJ, mendapat SP3. Terkhusus juga ini masalah SP3 juga agak menggelitik sama saya. Laporan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, walaupun terbagi dalam kedua klaster, tapi surat laporan tersebut adalah satu. Ini juga tidak mungkin ya 2 orang tadi ya, dalam hal ini Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendapatkan apa namanya SP3, sementara yang lainnya apa namanya masih menjadi statusnya masih menjadi tersangka, kecuali laporan tersebut dibuat terpisah. Ini kalau menurut saya agak janggalnya, nggak mungkin lah ya di-split lah, dalam artian ya di-split, diambil 2 orang tapi laporannya masih ada. Ini juga, ataukah muncul laporan baru seperti itu, saya nggak tahu, atau surat yang baru atau bagaimana yang dibuat kepolisian, saya juga nggak tahu. Tapi kalau menurut saya, dari kacamata saya ya, dari sudut pandang saya, satu surat seharusnya berlaku untuk semua orang yang ada di dalamnya, kecuali memang ya di dalam surat apa namanya, surat pelaporan tersebut ya, itu namanya terpisah-pisah ya, bahwa misalnya Rosurya mendapat 1 surat terpisah dengan Rismon dan sebagainya. Kalau seperti itu bisa dikatakan di SP3 dicabut per orangnya ya, per orang dan per lapornya ya, terlapornya seperti itu. Tapi ini yang saya agak curiganya, ini kenapa dalam 1 surat ya, dalam 1 surat pelaporan ini justru tidak apa namanya bisa diambil 2 orang saja, tapi laporan yang sama masih terus berlangsung. Padahal sama-sama kita ketahui, kemarin juga sudah saya bahas ya masalah apa namanya Perkap nomor 8 tahun 2021, dan juga apa namanya surat edaran Mahkamah Agung sudah saya bahas, dan juga di apa namanya juga tentang RJ ketika itu ya, sebelum berlakunya di bulan Januari kemarin tanggal 2 tentang KUHP dan KUHP kita yang baru. Dan itu juga di KUHP baru pun demikian ya, di KUHP yang baru pun demikian, bagaimana proses itu sebenarnya sudah sangat terang ya. Harusnya ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendapat SP3, seharusnya itu bukan hanya kepada 2 orang, tapi kepada ke-8-8-nya seperti itu. Dan kemudian kalaupun kemudian ke-8-8-nya mendapat SP3 ya, pihak pelapor menemukan bukti baru dan lain sebagainya, mungkin bisa saja dilaporkan kembali. Tapi ini kan belum muncul laporan baru, masih laporan yang lama, tapi 2 orang dari laporan yang lama ini bisa keluar, sementara sisanya 6 tersangka lain masih berada dalam apa namanya bayang-bayang ranah pidana tadi. Ini yang menurut saya sangat ya terus terang agak aneh juga ini kinerja kepolisian. Saya nggak tahu apakah ini kemudian apa namanya dilaporkan kepada Pak Jokowi ya, diberi atensi sedemikian rupa, atau para penyidik mendapat tekanan ya dari katakanlah pihak atasan seperti itu. Tapi ini menjadi satu apa namanya satu pelajaran. Persoalan ini bukan saya mengatakan tanpa dasar. Ini bisa kita lihat di KUHP yang baru juga ya, UU nomor 20 tahun 2025 kemarin, juga di apa namanya Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP kita. Di Perkap di nomor 8 tahun 2021 juga dapat dilihat itu tentang bagaimana penarikan apa ini pelaporan pencabutan ini. Inilah yang saya kira apa namanya menjadi atensi kita semua agar terus mengawal kasus ini, karena arahnya dugaan saya ini arahnya semakin tidak apa namanya terbelokkanlah demikian. Di lain pihak juga sama-sama kita ketahui bagaimana kemudian ya laporan yang belum selesai, laporan polisi yang belum selesai dan belum ditindaklanjuti ya,
yang kemudian kita sama-sama ketahui itu dikembalikan oleh jaksa peneliti kepada kepolisian. Di sisi lain terjadi juga saling lapor antara pihak kubu Pradi Bersatu, demikianlah ya, youtuber ya, yang kemudian melaporkan ijazah Rismon CS. Ini juga saya sangat aneh. Persoalan satu belum clear, masih berlangsung lagi persoalan persoalan lain. Walaupun memang tidak sama, tapi sebenarnya ini masih bersangkut paut. Seharusnya selesaikan dulu ya sidang ijazah dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini di Citizen Lawsuit. Dan juga kita sama-sama ketahui bagaimana kemarin Pak Bonatua sudah mendapatkan salinan resmi dari KPU ya, kira-kira kurang lebih 1 minggu kemarin dia mendapatkan salinan resmi. Dan juga menjadi janggal bagi saya, di salinan resmi tersebut tanggal dari legalisirnya itu tidak ada, tanggal bulan timenya itu tidak ada. Ini juga menjadi menjadi pertanyaan-pertanyaan publik ya. Artinya publik semakin mencurigai bahwasanya kemudian kasus ijazah yang menyeret Roy Suryo ini digiring seolah-olah menjadi urusan politik. Sementara ijazahnya saja itu belum pernah diteliti secara benar. Karena kita harus batasi apa yang dikeluarkan oleh kemarin pernyataan oleh Polri, dalam hal ini Barreskrim, itu hanya menyatakan identik, bukan berarti otentik. Karena ini menjadi satu bahasan sama kita agar kita tidak keluar. Polri belum pernah menyatakan ijazah Pak Jokowi itu autentik ya. Artinya kalau untuk menyatakan ijazah itu autentik atau tidak itu memerlukan uji karbon ya, uji kertas, uji tinta, melihat usia dari kertas dan lain sebagainya. Dan ini belum pernah dilakukan. Diklaim oleh beberapa pihak bahwasanya ijazah Pak Jokowi sudah asli karena dikeluarkan oleh lapor Mabes Polri. Padahal Mabes Polri itu belum pernah mengeluarkan pernyataan autentik. Yang jelas yang dikeluarkan mereka adalah identik. Identik bukan berarti autentik, karena identik satu barang dengan barang lain yang sama-sama palsu itu pun identik gitu. Ini jadi istilahnya ya, wacana kita untuk melihat kasus ini lebih jernih. Jangan kemudian kita ya, anak-anak bangsa ini terpecah. Kita harus lebih jernih. Kita sama-sama sepakat, andai kata memang kemudian ya setelah dilakukan penyelidikan secara yang independen lah, lembaga independen ya, dalam hal ini mungkin ya kita libatkan saja mungkin pihak luar negeri untuk meneliti ini ya, biar lebih fair seperti itu ya, keterangannya bisa dimintakan dan dimintakan ke persidangan, seperti dia hadirkan juga ya para orang-orangnya misalnya. Bisa saja. Kenapa hal-hal seperti ini kita takut artinya untuk melakukannya? Ini kita dalam artian pengujian secara lebih independen ini mungkin akan lebih menjernihkan masalah ini. Kita sama-sama mendukung. Andai kata ibaratnya Roy Suryo, kalau ternyata ya yang mereka katakan itu akhirnya kemudian oleh lembaga independen dinafikan seperti itu, artinya tidak sepaham seperti itu ya, keterangannya tidak sejalan ya, silahkan saja diseret Roy Suryo ke penjara ya, ke pengadilan. Tapi buktikan dulu apa yang dikatakan Roy Suryo itu, baru kemudian kalau tidak terbukti barulah kemudian dibawa Roy Suryo CS ya ke pengadilan. Namun faktanya sampai hari ini 700 alat dokumen ya, keterangan juga dari dari Pak Jokowi sendiri ya, keterangan ahli, saksi juga ya, 120 orang, 22 ahli, demikian. Buktinya dipulangkan oleh oleh jaksa peneliti.
Karena berdasarkan KUHP yang baru ya, dan KUHP yang baru, jaksa harus benar-benar yakin betul sebuah kasus itu baru bisa dinaikkan ke P21 ya, 21. Jadi berarti menurut kenyataan yang ada ini ya, dalam seminggu terakhir ini, kenyataannya bagaimana? Sama-sama kita ketahui akhirnya kan dipulangkan juga. Artinya realita yang ada ini tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud menurut Undang-Undang ITE, yaitu pasal 3235 yang kemudian disangkakan kepada Roy Suryo CS. Jadi saya harap ya, dari penjelasan singkat video ini semoga kita semua dapat tercerahkan. Jangan lupa juga ya, di like, di komen, dan di subscribe channel video ini agar kemudian dapat berkembang. Kita dapat saling juga belajar ya, dapat saling berinteraksi. Saya tidak memihak kepada salah satu pihak, terutama kepada Pak Jokowi dan juga Pak Roy Suryo. Silahkan saja kasus ini bergulir, tapi dalam keadaan yang fair lah ya. Jangan kemudian kita kesana kemari. Begitu saja video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.